Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Rashid Behaki dan Razni Mahardika. Oke, kita hari ini mau review film terbaik Oscar, yaitu Nomadland. Best Picture ya, film Best terbaik. Director. Sutradara terbaik. Iya, artinya dong itu ya. Gua translate Sama aja. Best Actress. Ini Frances McDormand yang Pemain 3 kali ya. utama wanita terbaik. Oke, makasih translate-nya. BTW tapi Frances McDormand udah dapet 3 Oscar ya selama hidupnya ya. hidupnya. Gila, itu udah sama kayak Meryl Streep. Seorang perempuan ya, namanya Fern, diperankan sama Frances McDormand. Dia tinggal di daerah Nevada gitu. Akibat krisis tahun 2008, akhirnya si kota dia tempat tinggal ini nih harus ditutup. Fern hidup sama suaminya meninggal ya kan. Sampai akhirnya dia harus berkelana. Makanya judulnya Nomadland. Iya, kalau kita kan mungkin dari masjid ke masjid ya kalau di sini ya. Iya. Enggak, dari stasiun ke stasiun. Stasiun ke stasiun. Pemilihan pemainnya tuh tepat banget sih. Si Frances McDormand ini di usianya yang segitu, terus dengan mungkin bisa dibilang krisis apa ya, identitas ketika kehilangan itu pas banget diperanin sama Frances McDormand ini. Raut wajahnya aja kayak menyimpan apa ya, masalah yang dalam gitu ya. Iya. Dan gerak-gerik tubuhnya tuh terasa apa ya, terasa beban gitu kayaknya. Belum lepas dari sesuatu apa nih gitu yang sebenarnya kita cari tahu juga nih apa sih masalahnya si Fern ini sampai dia segitunya gitu. Kayaknya banyak gitu tempat yang datengin tuh banyak dan butuh waktu lama buat syuting gitu ya. Betul. Bayangin aja gitu si Frances McDormand tuh harus ikut terus gitu dengan Chloe Zhao ini di perjalanan. Kayaknya menarik tuh syutingnya tuh ya. Kayak jalan-jalan Wah, lama aja banget gitu. Iya. Ya bikin dokumenter mungkin ya mereka gitu kan. Ini di Disney masuk dokumenter aneh Iya, di juga sih. Disney Plus masuknya dokumenter cuy. Ya mungkin karena emang semi dokumenter kali ya. Bisa jadi. Jadi emang ada orang-orang yang non actor ya. Menurut gua mungkin karena pilihan film media, maksudnya cara dia bertutur itu realis banget kali Iya, ya. Jadi realis kayak banget. cocok untuk diperankan sama orang-orang yang bukan aktor gitu. Makanya di sini menurut gua jadi hidup banget sih. Kayak si Swanky, terus Bob Wells, terus Linda May, dia itu ternyata bukan aktris. Yang bagus lagi, yang pasti dan semua pasti bakal setuju sih menurut gue, yaitu gambarnya. Gambarnya gila. Gambarnya gila sih. Ini anak senja nonton ini nih kayaknya emang. Waduh, ini film anak senja nih. banget sih. Coba lu nonton ini sampai selesai dah. Seluruhnya mungkin ya, bukan sebagian, seluruhnya sih diambil Available karena emang dia ngambil shootnya tuh wide banget gitu, luas, wide. dengan alam yang bagus, terus rekamnya dengan cara yang tepat gitu, nunggu matahari. Iya, gue bayangin itu gimana dia nungguinnya dengan waktu yang singkat gitu. Maksudnya waktu si Cahaya itu tuh. Golden hour kan pasti cuma bentar doang ya, pagi sama sore gitu. Iya. Dan itu ini dimanfaatin banget dan hasilnya benar-benar wow, gila sih. Pantas bisa ngambil se-wide itu cuy, terus matahari di ujung titik gitu, gila. Gitu. Krunya kecil ya kayaknya ya, dan harus di perjalanan terus gitu. Kayaknya emang available light mulu kebanyakan. Betul. Dan emang pas ditangkap gitu ya, pas diperlihatkan di sini emang cocok banget karena kan ini film perjalanan gitu. Bener. Film perjalanan yang kalau ngambil wah itu aduh, mantep banget. Apresiasi terakhir nih kayaknya musik ya menurut gue. Ah iya, setuju gue juga nulisnya musik. Kayak relax banget sih. Maksudnya kayak dia tuh bisa nempatin musiknya tuh kayak lagi di perjalanan, terus dia lagi kontemplasi ibaratnya gitu. Tuh masuk tuh piano Iya, kayak piano piano gitu ya. santai aja gitu. Kayak nonton apa tuh Departure ya? Yang film Jepang ya. Nah itu menurut gue tuh feelingnya kayak gitu tuh. Oh iya, Departure 2008 kayak ya. ketika masuk piano, udah pianonya piano yang kayak single piano aja gitu, nggak ada orkestra. Gue inget pas nonton pertengahan gue, anjing ini musik dan suasananya gitu ya. Rasanya kayak Manchester by the Sea, cuma Manchester by the Sea kan lebih ke depresif gitu ya. Kalau ini dia melakukan kesalahan gitu ya. Kalau ini tuh dia ya gue harus udah ninggalin masa lalu gitu. Gue harus mencoba move on gitu. Dan move on itu ya seberat ini sih gitu. Dan butuh proses lama kan. Problem banget sih kayaknya buat siapa aja ya. Gak tahu sih. Yang biasa yang suka nonton populer ya. Hiburan nih kayaknya sulit nih gitu. Lambat banget pace-nya gitu. Pace-nya lambat. Terus juga secara dramatis tuh juga nggak tipis pelan banget. Ntar ada konfliknya cuma ya udah gitu. Konfliknya bukan yang kayak dramatis gitu, enggak, ya udah
ini aja konflik di perjalanan lah. Betul. Yang nggak dicoba buat jadi lebih apa? Dramatis lagi maksudnya, dramatis lagi gitu, nggak makin berat gitu makin konfliknya. iya. Film-film kayak gini tuh film ini kali ya, apa namanya, Into the Wild. Ya, Into the Wild. Cuma Into the Wild tuh kerasa banget apa perjalanan dan kayak anak mudanya mencari jati diri, dan dia rasanya itu lebih ke dramatis dapet gitu. Cuma kalau di sini kan beda nih, perjalanannya lebih ke perjalanan yang lebih kalem gitu. Mungkin usianya karena beda juga ya, maksudnya lebih mature gitu si Fern ini. Gue nggak tahu tuh, kan ini adaptasi novel. Adaptasi novel, betul. Apakah di novelnya se-flat ini gitu, atau emang ada konflik gitu? Resesi ekonomi 2008 itu di Amerika itu sebatas di awal gitu penjelasannya. Di tengah-tengah tuh nggak dijelasin atau kayak nggak diomongin lagi lebih dalam sih. Ya karena mungkin emang film ini udah lama kali ya, maksudnya perjalanannya dia bukan lagi ngomongin hal-hal yang bikin dia susah gitu, tapi lebih ke gimana dia untuk maju terus ke depan sih. Itunya kan tipis-tipis banget tuh, jadi kayak mungkin kita yang jauh dari Amerika kali ya, kita jadi cukup kurang relate lah. Kurang relate. Jadi kita mungkin harus browsing lagi, ini apa sih, ada apa di 2008 di Amerika. Dan sebenarnya kan itu dunia gurun luas kayak gini tuh, gue ngebayanginnya kayak selalu ada musik country-nya Amerika gitu loh. Di sini kan nggak ada. Mungkin kalau orang yang berharap kayak gue ada musik country gitu, atau kayak ada lagu-lagu yang bakal dinyanyiin ketika kumpul-kumpul gitu. Ada nuansa ininya ya. Tapi kan ada nari-nari, Pak. Ya ada nari-nari, tapi kayak nggak ada nyanyian bareng dan kayak nggak ada lagu. Coba deh, ini scoring musik ada, tapi nggak ada lagu. Kontemplasi lah. Iya, kontemplasi lah. Lu kalau nonton lu ini lagi nonton hiburan, habis itu nonton ini di penghujung hari. Jadi mikir, habis itu diem ya loh. Gue pengen jalan-jalan dulu sendiri. Adegan. Nah, adegan nih gue ada. Yang pertama tuh waktu dia... Banyak banget catatan lu anjing. Kagak, waktu dia ini doang. Waktu dia yang pertama sama Linda. Kan kayak sahabatan gitu ya. Kayak dia kerja bareng, terus ntar keluar dari Amazon. Kerja di ini kan, parkiran. Ibaratnya parkiran kan. Jadi parkiran, terus jalan-jalan di kayak Grand Canyon gitu. Itu menarik sih menurut gue. Udah pertengahan kalau nggak salah, yang pertama kali tuh dia bangun pagi, terus kayak gambarnya itu bagus banget cuy, ada matahari gitu di ujung, terus dia jalan setelah dia nyeritain tentang suaminya ke si Bob Wells. Abis itu di jalan tuh yang ketemu sama orang-orang ini kan, komunitasnya. Iya, komunitasnya kayak si Linda bilang, Fern, nongkrong dulu. Iya. Ngopi dulu lah, ngopi. Enggak, gue mau jalan-jalan doang. Asik tuh jalannya, anjir. Iya, yang itu tuh. Maksudnya panjang lagi. Susah tuh ya. Iya, lumayan. Pantes sih orang-orang pada ngomel ya waktu si sinematografi Sinometra ini nggak dapet kan. Malah Meng yang dapet. Itu banyak tuh yang kecewa gitu gue ngeliat di Twitter. Iya. Ya wajar sih, ini emang aduh mantep banget sih. Konflik nih pas fan-nya rusak. Terus sama orang bengkelnya kan, ini kalau lu jual di sini lah. Nih gue lihat-lihat nih meteran lu udah lu udah tinggi nih, kalau dijual segini gitu. Terus dia enggak mau. Ini dia mau coba jelasin kayak ribet, tuh saya jujur aja lah, gue tinggal di situ. Iya, gue tinggal di situ. Swanky-nya itu sebelum pergi bener-bener pergi gitu, karena kan udah sakit nih kanker, terus kayak menjalar gitu ke otak. Terus dia ngomong itu kayak ceramah gitu ya. Harusnya ya kayak ceramah, tapi pas gue denger di situ kayak teman ngobrol, kayak iya gue curhat gitu ya. Gue ngerasa ini anjing orang beneran curhat nih gitu. Orang curhat, gimana sih lu mau mati gitu ya, terus lu curhat dengerin orang yang bentar lagi hidupnya gitu ya. Gue ada lagi nih satu bagian terakhir tuh, waktu dia keluar, dia ketemu anak yang sempat dikasih korek sama dia nih, si Van. Nah, terus abis itu nanyain, yang koboi, topi koboi. Bukan topi koboi, enggak, pakai yang tatoan. Korek, lu udah nggak ada nih, gue kasih korek lagi. Ada kuku dinosaurus gitu. Oh beneran nih? Enggak, bukan. Ya nggak tahu sih gitu. Terus dia cerita, terus dia lu emang nggak kesepian? Nah, curhat lah dikit, sama dikasih puisi tuh, dibacain puisi. Anjing, puisinya ini ya. Gue nggak ngerti, tapi dapet anjing nih, dia ngomongin soal tentang sama-sama nomaden tuh begini nih, kesepian dan segala macam. Mungkin ya perasaan yang gue dapet saat denger si Fern baca puisi itu sih. Iya. Di awal dia ngomong waktu ketemu ponakannya itulah, yang kayak keponakannya. Lu, gue denger kata emak gue, lu homeless ya? Yang itu yang di toko kan.
Enggak, Enggak, gue enggak. bukan homeless, gue houseless. Gue cuma houseless. Gue cuma houseless. Beda kan? Tahu kan houseless bedanya sama gitu. homeless. Oh iya. Padahal mungkin nggak tahu tuh anak. Home itu perkara hubungan manusia gitu, bukan Betul. bukan tempat tinggal, bukan. Sifatnya bukan kata benda gitu Iya, ya. bukan rumah sebagai tempat berteduh, bukan. Betul. Tapi emang hubungan manusia itu gitu. Gimana gue bisa diterima, gimana bisa gue kembali gitu kan. Dan itu nggak ada fisiknya, dia nggak punya selain di perjalanan itu gitu. Kayak nonton Shoplifters gitu ya, ngomongin tentang keluarga. Keluarga tuh emang yang harus lu Ada lahir. hubungan darah Nah, ya? lahir dari situ tuh itu udah pasti keluarga, bukan gitu. Ini kayak gini juga, rumah tuh lu tinggal di dalam rumah tuh udah pasti tempat lu tinggal, lu kan tempat lu menetap, bukan Iya, gitu iya. kan. Akhirnya dia menetapnya ya di jalanan. Nah, kalau tapi di gua- Indonesia nggak ada. Nggak Nggak ada. ada tuh, cuma rumah doang kan. Oh katanya ya, bukan house sama home ya? Iya. Iya sih. Di Indonesia cuma rumah gitu. Atau tempat tinggal. Tempat tinggal ya. Iya ya. Apa ya kata mungkin ada padanan yang cocok kali itu. Iya, mungkin kalau Mungkin kalian Ivan tahu Lanin lah. yang jawab. Ivan Lanin. Ada yang mention Ivan Lanin. Film kenapa bisa menang Oscar ya? Kalau ditanya tadi bener juga gue sempat Kenapa mikir. dia yang menang ya? Menang Oscar gitu ya, mungkin kan kalau Oscar sistemnya voting kan, Iya. ya kan seperti sistemnya voting. Tapi Dan kalau punya misalkan agenda, punya agenda tertentu. Tapi kalau gue lihat terasa Amerikanya nih, tetap terasa Amerikanya. Mungkin kayak balas dendam aja dulu tahun lalu itu Parasite gitu, Korea banget. Sekarang balik lagi masih orang Asia nih, biar nggak diprotes ya kan. Tapi ada apa isu Amerika nih sebenarnya. Nomadland ini ngomongin resesi ekonomi Amerika gitu. Iya, Nggak diomongin soal kayak ras atau budaya tertentu kan, tapi emang di sini ngomongin sebagai manusia. Kita orang yang harus terus berjalan, bergerak gitu kan, apapun yang terjadi. Skornya menurut gua 8 dari 10 karena menurut gue ini filmnya punya pendekatan yang baru gitu. Ada dokumenter, ada fiksi, dan juga cara dia menceritakan tuh kayaknya tepat gitu. Isunya pas gitu ya kan. Kalau gua sama 8 dari 10 juga. Gue ngerasa film ini kayak film Manchester by the Sea gitu. Tapi bedanya ya kalau Manchester by the Sea kan depresif, kalau ini lebih reflektif gitu, lebih kontemplatif dan nyaman aja nontonnya dari awal sampai akhir. Dan kita dimanjakan dengan gambar-gambar yang mantap. Komen, Subscribe. dan join Discord Cinecrip. Itu ada di bawah. deskripsi ya. Betul. Gitu. Terus di situ kita bisa ngobrolin macem-macem. Lebih lanjut lagi lah. pokoknya. Yoi, film Indonesia, film Hollywood, Marvel, kita obrolin semuanya. Jangan lupa nonton-nonton video yang lainnya ya. Dan ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!